Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Topik 4, Ruang Kolaborasi Kelas PPG PGSDA. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan kami. Halo teman-teman, nama saya Nur Hikmah Fitriani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wanda Hamidah. Halo, perkenalkan nama saya Putri Asari Al-Rizkin. Kasus Reina adalah seorang peserta didik yang duduk di bangku kelas 3 SD. Ketika Reina mengikuti pembelajaran SBK Seni Budaya dan Keterampilan dengan materi melukis, Reina tidak mencuci dan mengembalikan palet lukis yang telah ia gunakan. Hal ini karena Reina tidak pernah mendapat tugas untuk merapikan barang ketika di rumah, dengan alasan bahwa Reina masih terlalu kecil untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan studi kasus di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini, kaitkan dengan peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. 1. Tuliskan pendapat Anda mengenai hal yang diajarkan oleh keluarga Reina di rumah. Jadi, berdasarkan studi kasus di atas, keluarga Reina tampaknya tidak mengajarkan kepada Reina tentang pentingnya merapikan barang-barang yang telah digunakan. Mereka mungkin beralasan bahwa Reina masih terlalu kecil untuk melakukan hal tersebut. Terlepas dari usia Reina, inilah aspek yang penting untuk membentuk kebiasaan yang baik dan bertanggung jawab. Karena sudah seharusnya orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk mandiri sejak kecil dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Keluarga Reina menganggap bahwa Reina masih terlalu kecil untuk melakukan hal tersebut. Seharusnya orang tua bisa melibatkan Reina dalam kegiatan sehari-hari di rumah yang sederhana, seperti makan tanpa bantuan, memakai baju sendiri, memakai kaos kaki, mengurus kebutuhan fisiologi seperti membuang air kecil dan besar sendiri, serta merapikan mainan atau alat tulisnya sendiri. Ini membutuhkan waktu dan juga dukungan dari orang tua dan tidak memanjakan anak secara berlebihan. Memberikan tanggung jawab kepada anak merupakan hal yang perlu dilakukan jika ingin anak menjadi mandiri, di mana orang tua memiliki peran yang penting. Selain itu, keluarga atau orang tua perlu memberikan pendidikan karakter, seperti mengajarkan nilai-nilai kebersihan, tanggung jawab, dan etika. Pendapat kami secara keseluruhan yaitu keluarga memegang peranan penting untuk memberikan pendidikan karakter anak dan memberikan panduan yang konsisten dalam hal tanggung jawab dan etika. Meskipun anak masih kecil, di mana pendidikan anak dimulai sejak dini dan menjadi bagian penting dalam perkembangannya. Dalam kasus Reina, keluarga dapat memberikan dan mempertimbangkan atau memperbaiki pendekatan serta pengajaran kepada Reina tentang tanggung jawab, agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan berkesinambungan. Pertanyaan kedua, jika Anda menjadi guru Reina, bagaimana cara Anda menjelaskan kepada Reina agar dapat memulai untuk belajar merapikan barang-barang setelah digunakan? Studi kasus ini, jika saya menjadi guru Reina, yang akan kami lakukan yaitu memberikan arahan berbentuk demonstrasi di awal pembelajaran, sehingga anak-anak dapat membereskan melalui pendekatan. Karena pada kasus ini, Reina masih di tingkat sekolah dasar, artinya masih perlu diberikan stimulus dan respon, di mana masih perlu adanya pengulangan secara visual, sehingga anak-anak mengerti tentang apa yang diperintahkan oleh guru mereka, dan guru dapat melakukan penguatan
agar anak tersebut dapat disiplin, menemukan kesadaran untuk dapat mengembalikan atau membereskan alat-alat mereka. Setelah itu, memberikan pujian kepada Rena untuk memulai membereskan peralatan tugas mereka, sehingga dapat memberikan dorongan positif kepada Rena untuk melanjutkan perilaku tersebut. Dan guru perlu memberikan dukungan dan kesempatan kepada Rena untuk dapat mempraktekkan hal-hal yang telah diajarkan. Bagaimana cara Anda mengkomunikasikan kepada orang tua Reina mengenai hal yang telah Anda sampaikan kepada Reina di pertanyaan nomor 2? Cara melakukan komunikasi dengan orang tua Reina dengan melakukan pertemuan untuk membahas perkembangannya dan menanyakannya kebiasaan atau aktivitas Reina ketika berada di rumah. Karena ini penting untuk mengetahui perkembangan ketika berada di lingkungan rumah. Selain itu, dapat melalui komunikasi dengan sosial media sehingga komunikasi antara guru dan orang tua dapat terjadi lebih intens dan dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan untuk membantu Reina dalam masa perkembangannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.